Pada jam 3 pagi, gadis kecil itu sedang berbaring di kamarnya membaca buku. Ketika dia mendengar suara aneh di luar jendela, Sophie pergi ke balkon. Sepasang mata muncul di sisi jalan dan menatap matanya. Selanjutnya, bayangan berdiri. Tubuh itu setinggi lantai 2 gedung itu. Mark tahu dia ketahuan, jadi dia langsung pergi ke tempat Sophie. Sophie berlari ke tempat tidur. Tapi tangan besar Mark meraih Sophie. Mark membawa Sophie dan melarikan diri. Mark cepat dan tahu cara menyamar. Seseorang lewat, Mark langsung berubah menjadi lampu jalan. Sebuah mobil lewat, Mark berbaring di atas truk, berpura-pura menjadi tumpukan barang. Beberapa orang keluar untuk membuang sampah, dan Mark berdiri di antara 2 pohon besar. Mark berlari melewati ladang. Mark melakukan lompatan jauh. Mark melompat ke depan. Mark membawa Sophie bersamanya, melintasi pegunungan tinggi, lautan luas, terbang menembus awan guntur dan kilat. Akhirnya, mereka sampai di sebuah gua besar. Ada banyak jenis benda aneh. Sophie digantung oleh Mark di pohon. Sophie melihat keluar. Di sini, Mark sedang mengasah pisaunya. Di sisi lain adalah jendela. Sophie ingin bersembunyi. Sophie naik ke sana. Dia baru saja membuka jendela ketika Mark membentak panci panas. Sophie sangat ketakutan. Di mana saya? Tanah raksasa. Mark mengatakan ada banyak raksasa yang berspesialisasi dalam kanibal. Ada juga panggilan khusus. Flash Lampeter, Blood Bottler, Chill Chewer, Bone Cruncher, Meat Dripper. Sophie bahkan lebih takut. Tolong jangan makan aku. Mark berbalik dan tidak bisa menahan tawa. Saya yang makan daging manusia. Kamu terlalu banyak berpikir, kamu bukan makananku. Kemudian, Mark, yang baru saja memakan sepotong besar labu lengket itu, menjelaskan kepada Sophie. Mark tidak menangkap Sophie karena ingin memakan Sophie. Mengkhawatirkan Sophie akan berkeliling membicarakan keberadaan raksasa, dan mengekspos ras mereka. Sophie mengetahui bahwa Mark bukanlah orang jahat, jadi dia berkata, "Aku akan melarikan diri." Mark bilang di luar berbahaya. Jangan sembarangan kehabisan. Mark menempatkan Sophie di menara observasi sebuah kapal besar agar dia bisa bermalam di sana. Tapi setelah menunggu Sophie tertidur, Mark pergi ke depan air terjun sambil menarik joystick. Sebuah jembatan jatuh. Mark pergi ke kantor. Bagian dalam botolnya cemerlang. Itu adalah impian pria. Mark memegang botol. Merah berarti bagian dalam botol adalah mimpi buruk. Kemudian Mark memainkannya sebentar, mengangkatnya, mengayunkannya ke depan dan ke belakang. Sophie terbangun. Sophie melihat Mark tertidur lelap. Sophie melepaskan ikatan tali dan menggunakan tiang untuk membuka jendela. Sophie melarikan diri. Di rerumputan tinggi, Sophie berlari sekuat tenaga. Tiba-tiba, sebuah lengan besar muncul, menghalangi jalan Sophie. Sophie meminta bantuan. Tapi Mark yang berdiri di dekatnya memilih untuk duduk dan menonton dan tidak peduli. Dia membiarkan Sophie diangkat. Dia dilepaskan ke mulutnya. Ketika Sophie sadar kembali, dia mendapati dirinya masih terbaring di menara observasi. Ternyata barusan, karena Mark kabur dari kamar Sophie, jadi dia memberi Sophie mimpi buruk. Pada pagi hari Mark sedang minum air biru. Sophie mendeteksi gelembung udara mengarah ke bawah. Sophie belum pernah melihatnya. Jika gelembung udara ke atas, maka akan menyebabkan peminum cegukan. Kemudian, Mark senang. Tapi suara kentut mengarah ke tamu tak diundang. Flash Lampeter mencari kemana-mana. Sophie merunduk ke dalam labu besar di atas meja. Sophie merangkak keluar dari labu besar. Sophie lolos dari satu kehidupan. Sophie seperti seorang gadis kecil yang baru saja keluar dari selokan. Mark meletakkan Sophie di telapak tangannya dan pergi ke lab. Mark membantu Sophie mandi, lalu menggunakan api untuk mengeringkannya, dan mengeluarkan beberapa pakaian dari peti kecil itu. Sophie mengenakan mantel merah. Mark tercengang. Seperti mengenang kisah sedih. Mark mengatur agar Sophie tinggal di lubang pohon dan berkata dia harus pergi mengejar mimpi. Sophie tidak ingin bosan, jadi dia meminta untuk ikut. Tapi keluar sangat berbahaya. Mereka melewati raksasa yang sedang tidur. Mark dicengkeram pergelangan kakinya dan dibawa ke atas. Mark adalah kurcaci yang bisa diganggu siapa saja. Chill Chewer membawa Mark, tangan kanannya membawa kereta ke puncak gunung.
seorang raksasa menginjak 2 gerobak untuk membuat sepatu roda. Sophie bersembunyi di dalam mobil. Cara para raksasa bermain adalah seperti ini. Dia mendorong Mark ke bawah. Raksasa itu juga meluncur ke lereng gunung. Lalu saling pukul. Sophie dengan penuh semangat mengarahkan kemudi. Kemudian, tidak tahu siapa yang harus berduka. Saat ini, awan gelap memenuhi langit. Kemudian hujan turun dengan deras. Dan raksasa sangat takut air. Mereka berlindung dari hujan. Mark memasukkan Sophie ke dalam sakunya. Akhirnya mulai jalan. Mereka mengikuti lereng gunung, melintasi awan, pergi dari siang ke malam, dan akhirnya mencapai alam mimpi. Mark berlari, terjun ke air dan langsung pergi ke dunia lain. Sophie melompat ke dalam air. Gravitasi terbalik. Mark membalikkan Sophie dan berkata sambil berpikir, disinilah semua mimpi dimulai. Di sini, Mark melihat mimpi kuning. Mark tidak menangkapnya. Saat berhenti di depan Sophie, Mark menangkapnya. Kemudian mereka pergi ke dunia manusia. Menangkap mimpi hanyalah langkah pertama. Yang utama adalah menghancurkan mimpi itu. Mark menjatuhkan mimpinya ke megafon, mengembuskan napas ke arah bocah itu. Mimpi memasuki otak melalui pernafasan. Malam itu, anak laki-laki itu bermimpi sangat indah. Mark menemukan bahwa karpet di tubuh Sophie tidak ditemukan dimanapun. Dan dia akan diendus oleh raksasa lain. Raksasa itu mengetahui keberadaan Sophie. Mark membawa Sophie kembali ke bekas panti asuhan. Mark mengatakan pernah ada seorang anak laki-laki yang berteman dengan Mark. Tapi bocah itu dimakan oleh raksasa itu. Mark tidak ingin itu terjadi lagi. Sophie sangat sedih. Sophie tidak ingin pergi ke panti asuhan. Tidak peduli betapa berbahayanya itu, dia tidak takut. Sophie menerima ancaman pembunuhan. Mark lembut. Mereka kembali dan mendiskusikan cara agar tidak terdeteksi. Tetapi pada saat ini, raksasa itu masuk. Dia mencari Sophie. Dia mematahkan semua mimpi yang ditangkap Mark. Jadi, Mark akhirnya marah. Dia menyerang dengan api, lalu dengan air. Kalahkan para raksasa. Tapi bukan caranya. Jadi Sophie menemukan cara sekali seumur hidup untuk melakukannya. Aku punya rencana. Rencana apa? Kita akan menemukan ratu. Mark membuat mimpi buruk bagi Ratu Inggris. Itu adalah adegan sekelompok anak yang dimakan oleh raksasa. Untungnya, sekelompok orang mengepung raksasa itu. Mark menempatkan Sophie dan dirinya sendiri dalam mimpi itu. Masukkan mimpi yang sudah jadi ke dalam mixer. Lalu biarkan adegan menyatu. Mark dan Sophie menyelinap ke istana Buckingham. Mereka pergi keluar jendela, meniup mimpi buruk yang dibuat dengan hati-hati ke kepala Ratu. Ratu terbangun ketakutan. Ratu menganggap ini hanya mimpi buruk. Tetapi panti asuhan itu sebenarnya memiliki anak-anak yang hilang secara aneh. Gadis yang muncul dalam mimpi itu berdiri di ambang jendela lagi. Raksasa juga benar-benar ada. Sang Ratu percaya bahwa ada raksasa di dunia ini yang berspesialisasi dalam memakan anak-anak. Meski Mark membuat semua orang sangat ketakutan, tapi Mark tetap diterima dengan hangat. Pelayan membawakan hidangan Mark yang lezat. Itu adalah hidangan lezat yang belum dimakan Mark. Para pemimpin senior Inggris tiba. Mark melihat ke peta dan menunjukkan lokasi raksasa itu kepada mereka. Mereka akan berbaris untuk mengepung tanah raksasa. Mark menuangkan air berkarbonasi berwarna khusus untuk semua orang di sana. Bahkan anjing pun bisa minum. Setelah menyesap, semua orang mengendus. Berangkat ke tanah raksasa. Ratu mengirim pasukan. Menjelang malam mereka telah mencapai negeri raksasa. Mark menciptakan mimpi buruk bagi para raksasa. Karena dia ingin mereka tahu bahwa kanibalisme itu salah. Tapi megafon yang menggagalkan impian Mark jatuh di istana Buckingham. Jadi Sophie mengambil mimpi buruk itu dan melemparkannya ke para raksasa. Tapi dia membangunkan raksasa. Sophie membuat para raksasa lainnya mengalami mimpi buruk. Mereka menyesal memakan daging manusia. Flash Lampeter masih belum bertobat. Dia akan memukul Mark. Pada saat ini, helikopter mengikat pergelangan tangan Flash Lampeter. Pasukan khusus turun dengan semangat berperang. Mereka menangkap raksasa itu dan mengangkatnya ke udara. Angkatan udara membuang raksasa ini di pulau terpencil. Kemudian jatuhkan tumpukan besar labu dengan bijinya agar bisa tumbuh sendiri.
Setidaknya ada sesuatu untuk dimakan.